Oke, selanjutnya kita bahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan yang pertama dengan cara pemfaktoran. Nah, kalau misalnya kita punya tadi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini kita mempunyai akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2. Nah, kita mau membentuk membentuk menjadi seperti gini. X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, contoh. Misalkan kita punya X kuadrat dikurang 6X dikurang X dikurang 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita mau membuat bagaimana cara pemfaktorannya. Nah, pertama kalian lihat gini, kalau saya buatnya langsung aja. Nah, kalau ini angkanya di depan ini tidak ada angka, langsung aja di sini X, di sini juga X. Nah, sekarang perhatikan ya, ada bilangan kalau dikalikan hasilnya 6 atau negatif 6 gitu ya. Jadi ada bilangan kalau dikalikan sama dengan negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan ini negatif 1 gitu ya. Angkanya berapa? Otomatis di sini 2 sama negatif 3 gitu ya. Ini 2, ini juga negatif 3. Nah, kalau gampangnya gini, lihat aja ini angkanya berapa. Jangan pikirkan tanda negatifnya nih. Kan ini 6, bisa jadi 1 kali 6 gitu ya. Bisa jadi 3 kali 2. Nah, dari 1 kali 6 sama 3 kali 2, yang menghasilkan angka 1 mana? Yang bisa menghasilkan angka 1 kalau dijumlahkan gitu ya. Kan tadi kan kalau misalnya 1 sama 6, ini 3 sama 2. Nah, ini kalau jumlahkan yang bisa menghasilkan angka 1, ini kalau dijumlahkan kemungkinan 5, minus 5, 7, atau minus 7 gitu kan. Kalau ini 1, minus 1, 5, minus 5 gitu ya. Nah, berarti kita ambil yang angka yang ini. Di sini kita buat 2, di sini kita buat 3 gitu ya. Nah, sekarang 2 sama 3-nya ini kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Ya udah otomatis sih positif 2, di sini negatif 3 gitu. Nah, sekarang perhatikan ada dua bilangan. Ini anggap A, ini anggap B gitu ya. Kalau dikalikan hasilnya 0, otomatis yang ini 0 atau yang ini 0 gitu kan. Berarti X tambah 2 itu sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan negatif 2, ini X-nya sama dengan positif 3. Nah, inilah si X1, inilah si X2 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, contoh lagi. Misalnya kita buat yang kedua itu adalah bentuknya gini. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Nah, ini nggak ada C-nya. Gimana cara memfaktorkannya? Ya udah, ini langsung aja jadi X dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan kalau kita kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 3 jadi 3X gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Otomatis ini X-nya sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan negatif 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, sini saya buat ya. Yang ketiga itu bentuknya gini. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini di sini bentuknya biasanya bilangan kuadrat 4, 9, 16, 25, 36 seterusnya gitu ya. Ini tandanya negatif. Nah, ini otomatis kalian buat langsung aja. Angka kuadratnya berapa gitu ya. Ini berapa kuadrat sih gitu. Berarti ini jadi 2, ini juga 2. Nah, tandanya selalu positif negatif. Berarti ini kita buat X tambah 2 sama dengan 0. Yang ini X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Atau X-nya sama dengan positif 2 gitu ya. Ini X1, ini X2 gitu. Nah, selanjutnya yang bentuk terakhir, kalau dia A-nya ini enggak 1. Contohnya gimana? Contohnya 2X kuadrat
tambah 5x ditambah berapa nih? Tambah 3 sama dengan 0. Nah, ada beberapa cara kalau yang diajarkan dari guru saya ya. Ini kita buat gini. Ini kita buat setengah dulu gitu ya. Kalau ini 2 berarti 1/2, kalau 3 1/3 gitu ya. Sini jadi 2x, di sini juga 2x. Nah, sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita buat di sini ada bilangan kalau dikali itu sama dengan, nah perhatikan ini hasil kali dari sini berapa? 2 kali 3 jadi 6 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau dijumlah hasilnya jadi ini 5. Nah, berapa kali berapa lah itu? Otomatis angkanya itu berapa? 2 sama 3. Ini juga 2 sama 3. Berarti ini kita buat 2 ditambah 2 ya. 2x tambah 2, ini 2x tambah 3. Nah, sekarang ini kalikan ke sini ataupun ke sini. Ya, yang mana lah yang bisa? Yang paling gampang supaya ini bisa habis membagi kita kalikan ke ini 2x tambah 2 gitu ya. Maka nanti hasilnya jadi apa? Ini jadi 2x dibagi 2 berarti jadi x, ini 2 dibagi 2 jadi tambah 1 gitu ya. Yang ini jadi 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, otomatis ini x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 1, atau berapa? 2x tambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan minus 3, x-nya sama dengan minus 3/2 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sering saya pakai ini, kalau ini yang metode yang diajarkan oleh guru saya gitu ya. Nah, kalau misalnya metode yang saya pakai gimana? Langsung aja. Kalau misalnya di sini 2, ya udah langsung aja di sini 2 gitu ya. 2x ini x sama dengan 0. Nah, perhatikan angka di sini berapa? 3 gitu. Berapa kali berapa sih yang bisa membuat 3? Ya 1 kali 3 atau 3 kali 1 gitu ya. 1 kali 3 atau 3 kali 1. Nah, otomatis kita agak gampang nih letak satunya di sini atau di sini gitu ya. Kalau misalnya kita buat gini, kita buat di sini 1, di sini 3. Nah, kalian lihat ini. Perkalian ke sini berapa? 6x. Kalau perkalian ke sini x. 6x sama x kalau dijumlahkan bisa nggak hasilnya jadi 5? Bisa. Gimana caranya? Ini positif, ini negatif. Tapi kalau membuat seperti itu, ini jadi negatif, ini jadi positif. Kalau kita kalikan, ini jadi negatif 3. Nah, di sini sementara positif 3. Berarti bukan ini, gitu ya. Nah, jadi gimana? Berarti kita balik angkanya. Ini jadi 2x ini x sama dengan 0. Berarti 3-nya itu di sini, 1-nya di sini, gitu. Nah, kalau kita kalikan, di sini berapa? Sorry, kelewatan. Kalau ini kita kalikan, ini jadi 2x, yang ini jadi 3x ya. 2x sama 3x, kalau dijumlahkan hasilnya jadi 5x. Otomatis di sini positif, di sini juga positif. Supaya positif, ini kan positif. Supaya 3x positif, ini juga di sini positif. Maka ini lihat tadi hasilnya. Jadinya apa? 2x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Ini tadi 2x sama dengan minus 3, x sama dengan minus 3/2 atau x sama dengan negatif 1 gitu ya. Oke.